Babat Mataram, asal-usul dan kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam menyatukan wilayah-wilayah di Jawa dan mempertahankan budaya Islam di tengah perubahan zaman. Dalam babat atau catatan sejarah Mataram, kerajaan ini tidak hanya dikenal dengan kekuatan militernya, tetapi juga dengan strategi diplomasi dan keindahan budayanya. Mari kita jelajahi kisahnya. Asal-usul Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari masa pemerintahan Ki Ageng Pemanahan, seorang bangsawan yang diberi tanah oleh Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Tanah ini terletak di alas atau hutan Mentaok, yang kini dikenal sebagai wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan bersama putranya, Sutawijaya, membuka hutan tersebut dan membangun pemukiman baru. Narasi percakapan. Ki Ageng Pemanahan. Anakku, Sutawijaya, tanah ini adalah berkah dari Sultan Pajang. Jadikanlah tanah ini subur dan makmur. Sutawijaya. Bapak, hutan ini akan menjadi tempat di mana nama keluarga kita dikenang selamanya. Setelah wafatnya Ki Ageng Pemanahan, Sutawijaya mengambil alih kepemimpinan. Sutawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati, memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang mandiri dari Pajang. Keputusannya ini didukung oleh kekuatan spiritual yang ia miliki, termasuk hubungan dengan para tokoh mistik seperti Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1586, Sutawijaya memproklamirkan berdirinya Kerajaan Mataram Islam dengan pusat pemerintahan di Kota Gede. Ia diberi gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Gelar ini menunjukkan posisinya sebagai pemimpin militer sekaligus penjaga agama. Mataram Islam segera menjadi kekuatan yang ditakuti. Panembahan Senopati memulai ekspansi militer untuk menyatukan Jawa Tengah dan Jawa Timur di bawah kekuasaannya. Narasi percakapan. Senopati, kita harus menyatukan tanah Jawa. Perselisihan antar kerajaan hanya akan melemahkan kita. Patih Danureja. Gusti, pasukan kita telah siap. Wilayah-wilayah seperti Demak dan Pajang akan tunduk pada kekuatan Mataram. Senopati dikenal sebagai pemimpin yang keras namun adil. Ia juga percaya bahwa kekuatan spiritualnya, termasuk hubungan mistis dengan Nyai Roro Kidul, akan melindungi kerajaannya. Kejayaan di masa Sultan Agung. Kejayaan Mataram Islam mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusuma 1613-1645. Sultan Agung adalah pemimpin yang visioner dan memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh Jawa. Di masa pemerintahannya, Mataram Islam memperluas wilayahnya hingga meliputi hampir seluruh pulau Jawa, kecuali Batavia yang dikuasai oleh VOC. Salah satu pencapaian besar Sultan Agung adalah penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun serangan ini gagal, keberaniannya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Narasi percakapan. Sultan Agung. Batavia adalah duri di tanah Jawa. Jika kita tidak menghancurkannya, mereka akan terus merampas tanah kita. Jenderal Tumenggung Baureksa. Kami akan menyerang dengan seluruh kekuatan, Gusti. Biarkan Batavia merasakan amarah Mataram. Sultan Agung juga memperkenalkan sistem kalender baru, yaitu kalender Jawa, yang menggabungkan unsur kalender Islam dan budaya Jawa. Ia juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya, membangun banyak masjid, dan memperkuat tradisi Islam di kerajaannya. Kemunduran Mataram Islam. Setelah wafatnya Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Faktor utama adalah konflik internal dalam keluarga kerajaan yang dimanfaatkan oleh VOC. Pada abad ke-18, Mataram Islam terpecah menjadi beberapa wilayah, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman.
Pembagian ini terjadi setelah Perjanjian Gianti 1755 yang difasilitasi oleh VOC untuk melemahkan kekuatan kerajaan. Narasi percakapan Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I. Kita harus menerima pembagian ini, meskipun pahit. Daripada kekuatan kita hancur sepenuhnya, lebih baik kita mempertahankan yang tersisa. Adipati Anom. Namun, Gusti, ini akan tercatat dalam sejarah sebagai perpecahan Mataram. Warisan Mataram Islam. Meskipun kerajaan ini tidak lagi berdiri sebagai kekuatan tunggal, warisan Mataram Islam tetap hidup hingga hari ini. Kota Yogyakarta dan Surakarta adalah dua pewaris utama tradisi dan budaya Mataram. Sistem tata krama, seni, dan budaya Jawa modern banyak dipengaruhi oleh tradisi Mataram Islam. Penutup. Babat Mataram adalah kisah tentang keberanian, ambisi, dan perjuangan. Dari Panembahan Senopati yang mendirikan kerajaan, hingga Sultan Agung yang membawa Mataram ke puncak kejayaan, kisah ini menunjukkan bagaimana Mataram Islam memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Meskipun kerajaan ini akhirnya terpecah, semangat Mataram tetap hidup dalam budaya dan masyarakat Jawa hingga kini, menjadi simbol keagungan dan kebijaksanaan.